Ia pernah menjadi orang nomor 1 di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Hanya 2 tahun menjabat, ia memilih mundur. Rumor pun merebak. Handoyo Sudrajat mundur karena kekecewaannya pada runyamnya persoalan yang menumpuk di lembaga pemasyarakatan. Bersama saya Arif Zulkifli, inilah Azul Corner. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Dirjen Pemasyarakatan yang baru saja mengundurkan diri, Pak Handoyo Sudrajat. Selamat datang, Pak Handoyo. Selamat siang. Apa kabar? Arif, baik. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudrajat, 29 April 2015, akhirnya resmi mengundurkan diri. Meski sudah beredar sejak 2014, pengunduran diri sang Dirjen tetap saja mengejutkan banyak pihak. Selain pukulan telak bagi Kemenkumham, kabar mundurnya Handoyo Sudrajat memunculkan beragam spekulasi. Ada kabar sang Dirjen kecewa dan merasa gagal lantaran tak mampu membenahi tumpukan persoalan yang mengakar di lembaga yang baru 2 tahun ia pimpin itu. Handoyo Sudrajat dikenal sebagai sosok sederhana. Sebelum menduduki posisi Dirjen Pemasyarakatan, ia pernah 8 tahun berkarir di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam laporan kekayaan tahun 2010, pria kelahiran Malang 1956 ini hanya memiliki harta kekayaan sebesar 460 juta rupiah. Mundur dari medan pertarungan memang bukan hal luar biasa. Namun, terlepas apapun, langkah yang ditempuh Handoyo Sudrajat patut diapresiasi. Selain berani, sikap itu paling tidak mengajarkan publik bahwa jabatan bukanlah segala-galanya. Sebuah sikap langka yang mulai hilang dari negeri ini. Pak Handoyo, kenapa Bapak mundur? Kalau ini hanya pemicu saja ya, yang terakhir itu pemicu. Tapi kalau persoalannya itu sudah bertumpu sejak awal. Masalah konsep kerja. Jadi waktu saya awal itu, kan waktu seleksi teman-teman media juga nanya, apa sih konsepnya masuk ke pemasyarakatan? Saya menyampaikan yang pertama adalah optimalisasi pelayanan hak warga binaan. Nah, untuk optimalisasi itu ternyata kemudian perlu hal yang sangat mendasar, yaitu kelembagaan. Artinya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak akan bisa seperti tadi saya maksud, memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaan kalau dia ternyata kondisinya sampai saat saya mundur itu secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan-kewenangan dasar. Apa saja itu, Pak? Seperti misalnya perencanaan kegiatan yang kemudian berikutnya akan menjadi anggaran. Ya. Kemudian SDM, kemudian sarana prasarana, dan juga kewenangan atau kemampuan untuk mengawasi dirinya sendiri. Ada unit pengawasan internal di dalam. Nah, kalau sekarang ini kan yang adanya di Inspektorat Jenderal. Irjen. Ya, Inspektorat Jenderal. Nah, itu kemudian di dalam perjalanan itu banyak sekali terjadi hal-hal itu terbukti. Gitu. Misalnya mengenai anggaran, dulu itu satu kementerian itu satu kode program untuk 11 eselon 1. Nah, kemarin baru mulai diberikan satu eselon 1 itu satu kode program. Artinya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga punya satu kode program sendiri. Kalau tidak salah kode program 05 itu. Nah, sebelumnya jadi kinerja itu tidak bisa diukur.
Karena semua akan lari ke sekjenan. Jadi yang Bapak tidak punya itu adalah anggaran, SDM, Ya. pengawasan internal, Sarana prasarana. sarana. Ya. Untuk pengawasan internal ada di Irjen, Ya, yang lainnya ada di Sekjen. Sekjen. Ya. Sejak kapan sebetulnya mekanisme itu berlangsung, Pak? Kalau ini masalah, artinya masalah kelembagaan itu ya, itu menurut teman-teman sudah belasan tahun. Belasan tahun. Jadi ketika kemudian saya mencoba dan waktu itu kan awalnya itu soal yang sangat sepele. Mungkin umum juga mengetahui bahwa ada Holcim ya, yang punya area eksplorasi ya di Nusa Kambangan. Galian C untuk bahan semen. Nah, suatu saat datang Pak Imam Prasojo dengan beberapa dari Holcim. Pak Imam Prasojo ini dalam kedudukannya sebagai anggota Badan Pertimbangan Pemasyarakatan. Waktu itu ada penggunaan dari CSR dari Holcim, Corporate Social Responsibility, yang digunakan untuk pengadaan, kalau nggak salah itu BAS, katanya untuk Dirjen Pemasyarakatan. Tapi waktu ditanyakan, saya cek ke teman-teman, mereka mengatakan tidak tahu menahu. Nah, dari situlah mulai bahwa bagaimana katanya ini dikuasai oleh Dirjen Pas, tapi yang katanya menguasai tidak tahu menahu. Kemudian muncul pembicaraan sampai. Dan ini bukan sekedar mismanagement, Pak ya. Jadi ada problem struktur dalam lembaga. Terstruktur. Iya. Jadi karena memang terstruktur karena itu diatur dengan permen, peraturan menteri. Kemudian juga dikuatkan dengan Perpres 83 tahun 2012. Gitu. Jadi di antara itu ada masalah regulasi. Regulasinya memang mengatur seperti itu, kan gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul pembicaraan bagaimana ini supaya bisa beroperasi sebagai suatu unit organisasi yang secara manajerial sehat, gitu kan. Artinya dia memiliki kewenangan, dia juga dituntut pertanggungjawaban. Gitu. Itu yang awalnya dari sana. Nah, tapi dalam realitasnya itu ada misalnya masalah SDM yang sering terjadi, ada penggantian, ada rotasi, mutasi, promosi, gitu kan. Itu yang kami di Direktorat Jenderal di Veteran 11 itu tidak mengetahui, tahu-tahu bahkan Sesdijen pindah, diganti dan sebagainya. Kasubag TU diganti, kita juga nggak Tanpa tahu. memberitahuan kepada Dirjen. Nggak ada. Gitu. Jadi pemicunya seperti itu. Ya. Dan masalah mendasarnya, fundamentalnya itu tadi. Artinya kalau keputusannya itu dasar hukumnya hanyalah pada level keputusan menteri, sebetulnya bisa diperbaiki, nggak, Pak? Bisa. Apakah Bapak sudah sempat membicarakan itu? Karena Bapak kan sempat 2 tahun di Iya. sana. 1 tahun 5 bulan. Ya, 1 tahun 5 bulan. Memang itu sudah kami diskusikan, termasuk kemudian ada perubahan. Kami juga membuat matriks, dan terakhir itu kan dibuat Permen nomor 28 tahun 2014. Perubahan tentang organisasi dan tata laksana di tingkat Kanwil. Jadi kalau Dirjen, ini menurut regulasinya, Dirjen Pemasyarakatan itu hanya memformalisasikan kebijakan dan melaksanakan kebijakan. Tetapi ke bawah kan ada Kanwil. Di dalam struktur Kanwil Kemenkumham itu ada Kepala Divisi Pemasyarakatan. Dan di bawah inilah baru UPT, pemasyarakatan, rutan, rubasan, kemudian Bapas, Balai Pemasyarakatan. Ini mereka bertanggung jawab kepada Kadifpas, Kepala Divisi Pemasyarakatan, bertanggung jawab kepada Kakanwil. Kakanwil bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Jadi saya nggak dapat. Jadi, kenapa peraturan seperti itu dilanggengkan, Pak? Itulah. Makanya ketika kami berkonsultasi, berkoordinasi ke Kemenpan,
menurut teman-teman di sana, termasuk Pak Menpan yang kemudian datang ke Kumham, bicara langsung dengan Pak Amir Samsudin, Kumham dengan struktur seperti itu, di mana 11 ya, termasuk Irjen dan Sekjen, artinya ada 9 eselon 1 lainnya, itu hanya dengan satu kode program. Jadi centralized gitu kan. Itu satu-satunya kementerian lembaga yang seperti itu di Indonesia. Nah, sebelumnya Kementerian Agama, tapi kemudian 2012 Kementerian Agama sudah berubah. Jadi masing-masing dirjen punya kode program sendiri, punya kewenangan masing-masing. Itulah. Jadi kalau ditanyakan, ada kan sebelumnya tahun 80 berapa teman-teman yang cerita, itu sempat ada dulu kan, ada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, itu ada kantor wilayah pemasyarakatan, bukan kantor wilayah Kumham. Nah, itu dia punya ke bawah sampai apa line of command-nya itu sampai di bawah. Nah kalau sekarang enggak, itu karena tadi semua akan disatukan di bawah kewenangan kekuasaan Sekretaris Jenderal. Sebelum Bapak menjadi Dirjen, Bapak sadar akan kondisi ini? Enggak. Atau Bapak enggak tahu? Saya tahunya setelah dinyatakan itu. Terpilih? Iya, setelah dinyatakan terpilih. Jadi, kalau tahu berarti nggak bakal mencalonkan diri ya Pak? Mungkin begitu. Pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Waktu itu Pak SBY sudah menjadikan masalah pemasyarakatan itu target 100 hari terakhir kabinet SBY. Ya. Jadi 2 hari sebelum itu saya berbicara dengan Pak Wamen, waktu itu Pak Denny Indrayana sama Pak Irjen. Saya menyatakan saya ingin setiap direktur itu punya kewenangan pengendalian. Gitu. Jadi apakah nanti seluruh Indonesia ini akan dibagi per wilayah sebanyak direktur yang ada atau bagaimana? Gitu. Waktu itu tidak ada respon. Gitu. Nah kemudian setelah pelantikan saya mulai pelajari secara lebih mendalam, ternyata pengaturannya memang seperti itu. Gitu. Jadi sejak itulah saya mencoba dengan teman-teman menggali permasalahan. Makanya setelah kejadian dengan Holcim dan Pak Imam Prasojo, kita membuat usulan itu agar menjadi Badan Pemasyarakatan Nasional. Sebuah lembaga yang independen. Dan itu waktu itu ditanyakan. Jadi kami sempat ketemu dengan Wamenpan, Profesor Eko Prasojo. Dia setuju dan bahkan waktu itu kalau misalnya 3 bulan ini Perpres tentang Badan Pemasyarakatan Nasional itu terbit, apakah kalian siap? Pertanyaannya begitu. Kami siap kecuali SDM dan anggarannya. Kenapa? Karena posisi kemarin itu pegawai Kemenkumham itu ada 43.000. 31.000-nya itu adalah pegawai pemasyarakatan. 8.000 atau lebih dari itu, 9.000 gitu. Itu imigrasi. Dan dari pertemuan, dialog dengan staf, petugas, pejabat struktural, itu tidak pernah ada pelatihan pengantar gitu ya. Induksi, misalnya saya ketemu dengan pegawai di kelas balai pemasyarakatan di BPSDM itu. Pak, saya sudah 27 tahun kerja di pemasyarakatan. Ini adalah diklat yang kedua. Pak, saya sudah 25 tahun kerja di pemasyarakatan, ini diklat saya yang kedua. Saya waktu itu secara berseloroh menyampaikan, kalau begitu saya mesti bangga dong. SDM pemasyarakatan itu berkualifikasi pasukan khusus, sehingga tidak perlu pelatihan, ya kan? Anda mau ngambil
baret merah cukup dikasih garam, seberang rawa, naik gunung, cukup. Makanya itu garam itu, ketemu kadal dimakan, ketemu warga. Nggak ada pelatihan, saya bilang begitu. Kalau 25 tahun di PNS berarti kan sudah 6 kali naik pangkat. Kalau seorang alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan itu waktu itu 2B, sekarang 2C. Lulus 2B. Nah 6 kali kan berarti sudah 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D. Itu sudah masuk struktural, tanpa pelatihan, jadi mau apa gitu. Jadi dengan kata lain, Bapak tidak punya wewenang SDM, tapi SDM juga tidak dikerjakan pembinaannya oleh Sekjen. Karena itu kan semua desentralisasi. Ya kan, kalau untuk mengurus 43.000 itu dari 11 eselon 1 dikelola oleh satu, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalau secara pembagiannya secara proporsional, artinya kan slot pelatihan untuk SDM pemasyarakatan harus paling banyak. Pak, ini yang simpel-simpel saja. Bapak tidak punya wewenang gitu. Jadi kalau Bapak pergi ke LP Cipinang tuh Bapak dibukain pintu nggak? Ya karena saya perginya tidak sendirian. Oh gitu. Ya. Saya minimal dengan direktur Kamtib atau direktur Bina Pianta. Jadi masih dikasih akses. Ya. Kalau sendirian? Oh enggak, orang nggak kenal barangkali saya. Oh, ya. Dan mereka mereka pada dasarnya disebut disiplin, tapi kan disiplin yang tidak berkembang, tidak diperkaya substansinya kan begitu. Jadi ya seperti itu, jadi kaku ya. Ya bisa demikian kalau tidak disebut mati ya. Ya gitu. Sempat ada pembicaraan yang lebih serius nggak Pak ini soal ini, misalnya bukan kepada menteri tapi kepada presiden, baik Presiden SBY maupun penggantinya? Kalau itu dilakukan oleh Pak Imam Prasojo. Tanggal 8 Juli kalau saya tidak salah, 8 Juli 2014 beliau itu SMS-an dengan Pak SBY, dijawab. Dan minggu berikutnya diadakan sidang kabinet khusus untuk membahas ini. Saya tahu karena kemudian saya waktu itu sempat dipanggil oleh Mensekap Pak Dipo Alam, ditanya permasalahan, kemudian saya sempat menyampaikan bahan paparan dan sebagainya. Dan waktu itu Pak SBY sudah menjadikan masalah pemasyarakatan itu target 100 hari terakhir kabinet SBY. Ya. Kemudian ketika beralih pemerintahan setelah pemilu, kami dari Veteran 11, saya waktu itu didampingi Direktur Keamanan dan Direktur Infocom, sempat diundang oleh tim sesnya Pak Jokowi, waktu itu Pak Hasto. Kami paparan, kemudian beliau sempat menanyakan, apa ini payungnya, gitu. Perpres, gampang itu kalau perpres, kita sampaikan. Kemudian informasinya dari mana? Dari Kemenpan juga sudah berkomunikasi dengan tim ses. Jadi nggak jalan juga ya? Nggak jalan juga. Pak Handoyo, kita stop dulu sampai situ. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbicara lebih jauh dengan Pak Handoyo Sudrajat. Anggaran kesehatan untuk satu napi ya per orang itu Rp1.000 per orang per tahun. Coba bayangin. Kesehatan. Iya. Masih dalam Azul Corner dan narasumber kita mantan Dirjen Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat. Pak Handoyo, ada kabar yang mengatakan begitu buruknya kondisi lembaga pemasyarakatan kita. Di beberapa LP misalnya ada narapidana yang tidur di atas pohon. Tolong ceritakan Pak. Itu mungkin kejadian di Salemba barangkali ya. Ya itu karena kondisi overcrowded. Kapasitas yang dihuni oleh sampai 3-4 kali
lipat dari seharusnya. Dari kapasitasnya. Ya, akibatnya ketika semua warga binaan harus masuk ke kamar, ke blok hunian, maka Nggak cukup. ya. Kalau siang mereka kan tersebar di berbagai kegiatan, jadi nggak kelihatan. Itu barangkali kondisi yang memang harus ada kebijakan, tetapi kebijakan itu berada di luar kewenangan pemasyarakatan. Pak, sorry, saya mau dalamin sedikit. Itu orang yang tidur di atas pohon, memang tidak ada kewajiban masuk ke dalam sel? Atau memang Ya, tidak ada pilihan? Kalau sudah nggak ada tempatnya, Bagaimana itu dipilih, Pak? Orang yang bisa masuk dan orang yang tidak bisa masuk? itu mereka sendiri. Aturan mereka sendiri? Ya, jadi pohon itu kan di dalam blok hunian. Di dalam blok. Jadi masih dalam pagar, tapi tidak bisa memuat kamar tidak bisa memuat, sel tidak bisa memuat. Jadi bisa ada sel tipe 1, tipe 3, tipe 5, tipe 7 dan 10. Itu biasanya sudah yang satu jelas diisi 5 sampai 6 orang. Satu ini kapasitas satu orang. Iya, biasanya itu sebetulnya sering dipakai untuk narapidana khusus ya. Kalau tipe 1 itu berapa ukurannya, Pak? Ya 3 kali 3 lah mungkin. 3 kali 4. 3 kali 4 diisi oleh 5 orang. Iya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk tidur saja mereka masih bisa berbaring ya, Pak ya, belum sampai duduk ya. ya kalau hanya 5 orang. Tapi kan itu bisa 7 orang, bisa berapa orang. Itu yang menyebabkan kemudian sampai orang harus tidur di luar sel. Gitu. Itu kondisinya seperti itu. Dan itu masih dibenarkan ya. Kondisional ya, sebetulnya tidak boleh kan, tapi untuk menghilangkan itu akan bisa dengan penambahan kapasitas, tetapi membangun lapas itu perlu waktu bisa 3-5 tahun. Ya. Kemudian bisa dengan diredistribusi, artinya dipindahkan ke lapas-lapas yang masih under capacity. Nah, tetapi itu sering menjadi permasalahan. Keluhannya dari keluarga. Kan saya jadi tidak bisa nengok, tidak bisa besuk dan sebagainya. Sementara ini juga di tempat yang baru bisa menjadi masalah lagi ya. Itu. Jadi selain tentu kemarin itu adalah masalah anggaran, tetapi tahun ini karena masalah itu sudah kita hadapi, dan tahun yang lalu kita sudah usulkan anggarannya walaupun masih terbatas ya. Tapi sudah setiap UPT itu bisa melakukan redistribusi. Ya. Bagaimana dengan makanan logistik, Pak? Makanan buat napi? Nah, itu ada di bahan makanan. Bahan makanan ini juga menjadi masalah yang pelik. Dalam arti ada kebijakan yang kita harus menerima atau menghadapi. Misalnya di kepolisian, indeks bahan makanan itu per orang per hari adalah 30.000. Per orang per hari? Ya, kejaksaan juga demikian. Per orang per hari 30.000. Di KPK 40.000. Di pemasyarakatan 14.000. Jadi timpang, kurang dari separuhnya. Nah, itulah yang menyebabkan tadi suasana tidur yang kurang ya, kemudian makan walaupun itu sudah dicoba memenuhi standar kalori yang diperlukan, tetapi kan jauh dari 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi kemudian secara berdesak-desakan itu menyebabkan sirkulasi udara juga menjadi tidak bagus, dan penularan penyakit lah yang akibatnya seperti itu. Gitu. Itu yang dihadapi. Kalau tahun ini kita sudah mencoba menyampaikan juga ke Komisi 3 untuk melakukan perbaikan tentang Hama itu. Minimal sama dengan kejaksaan dan kepolisian. 14.000 itu dengan asumsi tidak dikorup ya, Pak? Ya, tidak dikorup.
mungkin tidak dikorup, tapi kan dalam bisnis yang lama itu terima kasih itu selalu ada. Dari leverансir, vendor itu kan, ya ngasih lah dia kepada, apakah itu namanya samping atau bagian pengadaan atau pejabat yang bertanggung jawab. Dan itu pernah kita tanyakan dan diakui. Walaupun mereka tidak menentukan jumlahnya, ya kan? Kita tanyakan. Itulah yang waktu itu gebrakan yang dilakukan oleh Pak Denny Indrayana. Bapak ini kan lama sekali di KPK, Pak ya, yang idealismenya tertampung, segala sesuatu bisa dikerjakan dengan cepat. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Masuk ke dalam sebuah situasi yang seperti Bapak jelaskan tadi. Ini Bapak geram. Ya, geram. Tapi geramnya Pak Handoyo sopan kelihatannya ya. Ya, saya mencoba dengan melalui salurannya gitu. Walaupun awalnya saya mulai misalnya Februari, tanggal 25 Februari 2014 saya mengadakan kilas balik 2014 dan proyeksi 2015. Sebetulnya saya membuka itu ke masyarakat. Ini loh masalah yang dihadapi pemasyarakatan. Seperti ini, kewenangan kami tidak punya, anggaran kurang. Bahkan 2014 itu anggaran kesehatan untuk satu napi ya per orang itu Rp1.000 per orang per tahun, Bapak bayangin. Kesehatan. Iya. Kan artinya satu hari 3 rupiah. Dapat apa itu? Sudah pasti tidak cukup. Iya. Bagaimana itu ditambal kekurangan? Nah, itulah kami di pemasyarakatan harus menggalang mitra. Ya, LSM, NGO dari dalam dan luar negeri minta ke Kementerian Kesehatan. Itu tidak hanya kesehatan. Kan pemasyarakatan itu yang diutamakan adalah pembinaan karena filosofinya menyiapkan warga binaan untuk kembali berreintegrasi dengan keluarga dan masyarakat. Nah, untuk pembinaan itu juga tidak tersedia anggarannya. Kita harus nyari ke mitra-mitra itu. Jadi itulah yang dihadapi oleh teman-teman di pemasyarakatan sampai saat ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan berbicara lebih jauh dengan Pak Handoyo Sudrajat. Ya, besar kemungkinan terjadi begitu. Kalau nggak macet meledaknya ke belakang. Oh lah. Kita belum bicara soal pengamanan loh Pak. Ya. Banyak kasus di mana napi lari dan sebagainya. Tolong dielaborasi. Nah, itu karena tadi overcrowded tadi ya. Sekarang ini rasionya itu rata-rata itu satu petugas berbanding 45 napi. Satu petugas mengawasi 45. Ya, jadi bukan petugas mengawasi napi, napi mengawasi petugas. Itu kondisinya seperti ini. Idealnya berapa Pak? Kalau idealnya kalau kita lihat Brunei, Malaysia, Singapura itu 1:3, 1:2. Kalau kita bisa sampai 1:20 saja udah lumayan. Ya. Artinya disitulah kita bisa mengharapkan, menuntut kepada petugas untuk mereka. Tapi tentu harus disertai dengan perbaikan sarana prasarana. Ya. Jadi pernah ada seorang pimpinan lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, itu mengatakan bahwa petugas lapas itu lemah, tidak terlatih. Tadi kondisinya seperti itu. Ya. Kemudian persenjataannya tua, surat-suratnya tidak diperpanjang. Saya sampaikan waktu itu kebetulan rapat dipimpin oleh Menko Polhukam, ada Kapolri, ada Panglima. Saya sampaikan saya sependapat. Karena itu mohon perkenan Panglima untuk memberi bantuan kepada pemasyarakatan. Bagaimana kita mau latihan menembak gitu. Prosedurnya ruwet, ya.
Kemudian tidak ada jaminan bahwa di bulan tahun berikutnya atau semester berikutnya ada pengadaan mesiu. Kan sebetulnya ketika dilakukan latihan menembak, maka mesiu yang lama dipakai, diganti dengan pengadaan baru. Jadi ada sirkulasi gitu. Kemudian untuk pengurusan izin penggunaan atau pemegang senjata itu kan kita bisa secara realitas mengatakan bahwa tidak gratis dan kami tidak punya anggaran untuk itu. Itulah kondisi yang jadi ada. kalau sekarang itu penjara itu punya senjata Punya dan punya peluru tadi tua pelurunya ada dan mungkin karena tidak pernah dipakai macet. ya besar kemungkinan terjadi begitu. Kalau nggak macet meledaknya ke belakang. Oh alah. Itulah kondisi di Pak, masyarakat. tolong gambarkan betapa betapa kurangnya remunerasi terhadap karyawan penjara, Pak. Kalau remunerasi sebetulnya kita sudah memperoleh perbaikan. Ya, kemarin kebetulan waktu saya melapor waktu itu dengan Pak Irjen yang juga dari BPKP, kemudian menerima informasi bahwa BPKP sedang mereview kementerian lembaga yang layak menerima perbaikan tunjangan kinerja berdasarkan capaian reformasi birokrasinya. Jadi kebetulan, nah itu bisa kita terima mungkin sekitar Oktober atau September ya. Artinya sudah ada perbaikan. Nah inilah yang saya sampaikan. Bisa diilustrasikan nggak Pak? Dari berapa kepada berapa untuk satu jabatan tertentu di pemasyarakatan? Kalau rupiahnya enggak ya, saya enggak. Saya kalau urusan uang itu saya serahkan sama Sesdit. Sama Sesdit saya. Nggak, maksud saya bisa hidup nggak Ya, sih sebagai gini, kalau seorang... sebelumnya tunjangan kinerja itu 40% gitu ya. Sekarang sudah 75%. dari Nah, gaji. itu nilainya apa ya? Tapi artinya cukup material lah. Karena TNI kan baru naik ke 40. Bisa hidup Ya, menjadi bisa. seorang katakanlah petugas penjara atau kepala lapas gitu. Oh, ada cukup. Ya kan kalau misalnya sekarang eselon 3 itu sekitar 14 juta. 12 sampai 14 juta. Ya kan? Bersih itu ya. Iya. Karena kan pajaknya ditanggung pemerintah. Kalau di PNS beda dengan di KPK. Nah, eselon 2 di atas itu. Ya, jadi seperti itu. Kepala penjara itu eselon Ada, nah ini berbeda kelasnya, mulai dari kelas, misalnya seperti rutan Pondok Bambu, itu pimpinannya kepala rutan itu eselon 4. Ya. Nah, padahal sekarang ini Pondok Bambu penghuninya lebih dari 1.000 dan sekitar 600-an itu sudah napi. Jadi harusnya di sana bukan rutan lagi, tapi lapas. gaji cukup menurut Pak Handoyo, Ya. korupsi jalan terus di dalam lembaga masyarakat. Kita akan diskusi setelah ini, Pak. Pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Tapi kalau kita lihat di Sukamiskin, penjara korupsi, itu kan satu napi, satu sel misalnya begitu, dan nikmat sekali gitu. Ini di atas pengetahuan Bapak atau enggak? Masih bersama saya dalam Azul Corner dan kita langsung saja ke Pak Handoyo Sudrajat. Pak Handoyo, Bapak lama sekali di KPK, tahu persis dan begitu geram pada korupsi. Tapi di lapas korupsi malah tidak pernah hilang, bahkan barangkali menjadi-jadi. Apa yang sudah Bapak lakukan sebetulnya? Jadi kalau saya sejak awal menyampaikan bahwa saya mengadap strategi pencegahan yang diterapkan di KPK. Jadi yang pertama adalah unsur manusia.
yang kedua sistemnya. Nah, unsur manusia itu tadi saya menyampaikan bahwa Anda sekarang sudah memperoleh kepercayaan dari negara. Anda sudah dibayar perbaikan tunjangan kinerja. Karena itu saya tidak akan mentolerir penyimpangan yang terjadi. Artinya setiap penyimpangan berkaitan dengan keuangan akan dikenakan sanksi tegas dan itu kita laksanakan. Yang kedua, membangun sistem di dalam diri masing-masing. Jadi setiap pagi sekarang, sebelumnya memang ada apel pagi, tetapi tidak ada sesuatu yang mengarah kepada tadi pencegahan, menanamkan nilai personal value yang diharapkan menunjang kepada corporate value-nya. Jadi pagi itu sekarang seperti di tentara atau di polisi. Kalau mereka mungkin sumpah prajurit, nah di sini ada ikrar petugas pemasyarakatan. Kemudian ada tridharma petugas pemasyarakatan. Di antaranya tadi bahwa menyatakan bahwa kalau tridharma itu menyatakan sebagai abdi hukum, ya. Kemudian tidak bertindak adil dan bersikap bijaksana dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan dengan mengingat sumpah jabatan. Kemudian ikrarnya menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, kebenaran dan keadilan, menjaga integritas dan melaksanakan tridharma, kemudian menjadi suri toladan untuk warga binaan. Nah, ini kan anunya nih ya, pesan-pesannya begitu kan Pak? Ya, artinya kalau setiap hari itu diucapkan, kalau Anda nggak mau mengucapkan minimal telinga Anda dengar kan gitu. Sampai ke hati atau enggak itu soal lain. Ya, kan? Tapi kan sistem ini kemudian dibarungi dengan membangun sistem informasi manajemen pemasyarakatan. Nah, itu gimana? Yang itu tadinya dikembangkan dari sistem database pemasyarakatan yang hanya berisi kepada warga binaan. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan sehingga semua orientasinya, misalnya pelayanan, misalnya seorang napi, ya, napi itu mengeluh, dia ada punya nomor PIN-nya, dia akan dilayani oleh petugas bidang kesehatan, ya. Ini juga ada nomor pegawainya, kemudian diagnosanya apa, resepnya apa, obatnya apa, itu tercatat nanti. Jadi sudah jalan ini? Sedang dibangun. Sedang dibangun. Ya, dibangun. Ini kemarin yang antara lain kenapa kita sudah mendapat bantuan dari teman-teman yang dulu membangun IT di KPU yang di bawah Pak Imam Prasetyo, tapi anggarannya masih dibintangin. Juga. Nah, itu selain itu kita juga membangun standar pelayanan pemasyarakatan. Jadi nanti dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal ini kan dijabarkan habis di eselon 2-nya. Dijabarkan lagi di eselon 3 sampai di bawah. Kemudian mereka setiap hari akan membuat laporan apa yang dikerjakan hari ini. Akhir minggu akan dikompilasi di atasannya menjadi laporan atasannya dan sebagainya. Oke Pak, itu sistem yang Bapak bangun. Tapi fakta di lapangan kita melihat dengan jelas napi bisa punya handphone, ya. Orang pembesuk bisa membawa barang yang ilegal misalnya begitu. Nah, apa yang salah sebetulnya ini? Itu tadi. Ini kan baru mulai nih mengucapkan tridharma. Oke. Ya. Sebelumnya kan tadi sudah puluhan tahun dia bekerja. Nah, kenapa kita menandatangani MOU dengan Panglima? Antara lain kita ingin melakukan perkuatan SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tadi dari kuantitas dari 1 berbanding 45 diharapkan akan berkurang. Secara kualitatif itu seorang bintara TNI
itu akan pensiun pada usia 53. Jadi kalau 52 dia sudah mungkin mendapatkan MPP. Yang kita inginkan mereka mendapatkan lolos butuh dari TNI, kemudian menjadi pegawai di pemasyarakatan yang akan pensiun pada usia 58. Jadi kita melakukan perpanjangan usia produktif. Dan tentu kita tahu TNI punya disiplin, terlatih. Nah, inilah kualitatif yang ingin kita ambil. Dan ide awalnya itu sebetulnya diterapkan untuk daerah-daerah konflik seperti Papua, di Tual, kemudian di Aceh, ya, sama di Nusa Kambangan. Diharapkan itu nanti akan menjadi penggerak lagi, menegakkan mentalitas, disiplin dan sebagainya. Pak, saya sedikit lompat. Bapak tadi kan mengeluhkan tentang overcrowdednya penjara. Ya. Tapi kalau kita lihat di Sukamiskin, penjara korupsi, itu kan satu napi satu sel misalnya begitu, dan nikmat sekali gitu. Ini di atas pengetahuan Bapak atau enggak? Kalau itu berjalan sebelum saya masuk. Dan saya sedang mencoba menggali ya, dan mempertanyakan ke teman-teman para direktur, para kanwil dan sebagainya, apakah ini adil gitu? Apakah ini sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi? Walaupun apalagi kan kita Kementerian Hukum dan HAM gitu. Itu yang sebetulnya kami sedang mencoba mempertanyakan itu. Payung hukumnya dulu apa? Ya, kalau ada payung hukumnya tentu ada pertimbangannya, kan begitu. Nah, ini yang kami sedang coba. Belum sempat diperbaiki ya, Pak? Belum. Dan sebetulnya kami sudah sepakat, walaupun belum terlaksana, untuk tidak memasukkan lagi, minimal sampai habis dulu. Gitu. Tapi kemarin kan ada memasukkan napi baru maksudnya? Iya, ke Sukamiskin. Gitu. Dan kemarin sedang dipertimbangkan payung hukumnya. Kalau dulu seperti apa, apakah itu peraturan menteri atau SK menteri atau SK dirjen, nah itu yang sedang dicari. Ya. Pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Artinya kan kalau sekarang ini ada apa-apa di pemasyarakatan, selalu menterinya yang diserang kan gitu. Pak, kelihatannya ini Bapak mengundurkan diri dengan segala kepahitan. Dulu jadi dirjen itu cita-citanya apa? Kalau dulu kan didorong teman-teman, katanya ladang amal di situ, ladang amal. Ya memang saya harusnya beramal. Iya, beramal. Puasanya rajin kan? Wah, tambah rajin. Enggak. Artinya kan kita tahu, walaupun teman-teman mengatakan, beberapa teman di pengadilan juga mengatakan sudah berubah. Saya sendiri kan nggak tahu yang sebelumnya seperti apa. Walaupun dulu KPK pernah melakukan operasi di penjara. Iya, walaupun belum berhasil ya. Nah, tapi sebagai mengatakan kami sudah berubah Pak, gitu. Tidak seperti dulu lagi. Gitu. Minimal saya mencoba memberi kalau contoh ya, mungkin terlalu muluk-muluk. Oh ya, setidaknya saya tidak memberatkan lah kepada mereka. Saya datang, kalau perlu dengan biaya kendaraan sendiri dan sebagainya. Saya tidak. Jadi jadi dirjen ini tekor atau untung? Kan tadi niatnya ladang amal. Jadi tekor. Iya, ladang amal. Itu. Pak, Bapak kan punya gagasan tentang Badan Pemasyarakatan yang independen, nasional yang independen. Nah ini kan kalau kita lihat, kalau gagasan ini mau diteruskan, kelihatannya akan sulit karena Pak Jokowi itu anti dengan badan-badan dan lembaga gitu. Jadi kelihatannya akan alergi gitu. Nah ini gimana keterusannya? Sebenarnya ini kan hanya tidak menambah, artinya nanti tetap dipimpin oleh eselon 1, ya, tetapi dia memiliki kewenangan yang memang dibutuhkan.
bersifat mandiri karena dia nanti akan di bawah koordinasi Menko Polhukam. Kenapa demikian? Di dalam ada narkoba, urusannya dengan BNN, Polri. Ada teroris kan dengan BNPT, Densus dan sebagainya. Kemudian ada korupsi dan serta extraordinary crime lainnya. Itu kan urusan sehari-harinya tidak dengan imigrasi, tetapi lebih kepada Menko Polhukam. Yang kedua, di sana nanti ada jarak antara Menkumham dengan Kepala Badan PAS. Artinya kan kalau sekarang ini ada apa-apa di pemasyarakatan, selalu menterinya yang diserang kan gitu. Jadi itu. Nah, ada pemisahan yang lebih jelas antara regulator dengan pelaksananya. Kumham sebagai regulator membuat aturannya, permen atau apa. Nah, kita badan pemasyarakatan yang melaksanakan. Gitu. Itu idenya seperti itu. Di negara mana saja itu dijalankan dan berhasil, Pak? Sudah semua seperti itu. Seperti kita melakukan benchmarking ya di Thailand, ya. Mereka punya, yang jelas itu punya kemandirian, independensi, punya kemenangan yang dibutuhkan untuk itu. Thailand, Filipina, kemudian Singapura, Malaysia, Brunei, tetangga yang dekat-dekat saja gitu. Kalau yang lainnya di negara maju lebih lagi gitu. Mereka kadang-kadang ada yang berkedudukan seperti menteri muda untuk itu correctional di bawah Kementerian Hukum dan HAM juga. Jadi mandiri mereka. Mandiri. Iya. Itu kondisinya seperti. Tapi bayangan Bapak ini tetap di level eselon 1 ya? Iya, eselon 1. Artinya tidak membebani anggaran baru ya? Sama, hanya artinya tadi ada kemandirian saja. Kemandirian, independensi itu. Tapi organisasinya memindahkan dari Dirjen Pas yang sekarang ada? Iya. Plus tambahan beberapa lain, misalnya BNPT dan seterusnya? Oh enggak, tetap seperti itu, hanya menjadi terpisah saja. Ya. Ini yang belum disetujui ya Pak ya? Dan kelihatannya akan susah disetujui. Atau Bapak masih punya sekarang keyakinan? Enggak. Menurut saya harusnya itu menjadi tuntutan. Kenapa saya menyampaikan tuntutan? Undang-undang hukum acara mengharuskan, acara pidana maksud saya, KUHAP, mengharuskan di setiap kabupaten kota itu ada namanya rutan, ada lapas. Nah sekarang dengan pemekaran yang sekarang kalau nggak salah sudah 511 kabupaten. Ya. Sekarang itu lapas dan rutan itu baru 477. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu mengharuskan di setiap kabupaten kota itu ada balai pemasyarakatan. Kemudian di setiap provinsi harus ada lembaga pendidikan khusus anak yang dulu namanya lapas anak. Kemudian ada juga lembaga penitipan sementara anak, LPSA, LPAS anak sementara, yang dulu rutan anak. Itu kalau sekarang jumlah kabupaten kota itu ada 511, Bapas itu baru ada 71. Berarti sangat kurang ya, berarti kurang 400 lebih. Ya. Kalau setiap pemasyarakatan atau Bapas tadi minimal 30 orang, kan akan ada penambahan 12.000 pegawai. Nah, sekarang dengan sistem yang ada sekarang, katakanlah untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, yang di atas 40 provinsinya itu kabupaten kotanya di atas itu, kan akan ada penambahan jumlah yang banyak. Dengan struktur yang seperti sekarang, apakah mampu pengendaliannya itu? Nah, ini tuntutan ini yang menurut saya tidak masuk dalam pertimbangan mempertahankan itu. Dan kami sudah mengantisipasi itu. Pak, pertanyaan terakhir Pak, Bapak kapok nggak jadi dirjen? Ya kapok, sudah mundur dan mau pensiun. Ya? Terima kasih Pak Handoyo. Ini kan perbincangan kita bertemu dalam Azul Corner edisi mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.